ada skandal loh dari pramugari itu biasanya sama pilot atau sama pramugari lain, pramugara gitu. Oke guys, balik lagi di Whiskey. Hari ini kita punya tamu yang baru, yaitu seorang pramugari. Namanya Erna. Oke, Erna, jadi kita akan bahas tentang pramugari nih, kayak mulainya dari kapan, terus juga termasuk COVID nih nanti. Oke. Gitu, pramugari. Oke, Erna, masuk pramugari dari umur berapa sih? Baru sih, belum lama banget. Dari 2016 sampai sekarang. Berarti udah 4 tahun ya? Jalan 4 tahun. Jalan 4 tahun. Itu masuk dari umur berapa tuh? Lulus SMA kah atau? Enggak. Berarti umur berapa ya? 23. Oh, 23. Oh, bukan dari lulus SMA gitu. Enggak. Tapi kalau syaratnya untuk masuk pramugari yang di maskapai Erna sendiri? Kalau syarat pramugari sebenarnya standar ya, tinggi. Terus proper bahasa Inggris, terus ya sedikit-sedikit ngerti tentang ilmu pramugari sih. Cuman gue basicnya nggak ada sekolah pramugari sih sebelumnya. Itu lulusnya dari S1 Erna atau dari SMA? Dulu belum lulus S1 sih, masih sambil kuliah. Jadi kalau untuk ya? syarat jadi pramugari nggak harus lo S1 nggak. Berarti SMA minimalnya? Iya, karena pramugari itu rata-rata yang gue nggak sendiri nih guys. Jadi muda-muda kayak ya 18 sampai 25 gitu. Dan jarang yang 25 ke 35, itu jarang. Tapi kalau mau tua, langsung tua banget kayak ibu-ibu gitu. Ya itu senior banget. Senior, itu ya jadi langsung tua gitu. Jadi kayak yang pro banget ngajarin yang muda gitu. Tapi ya itu kenapa ternyata itu ya jenjangnya. Jadi kalau udah agak tua larinya ke karirnya ke dalam ya, ke office gitu. Oh, oke. Nah, sekarang tentang cara jadi pramugari. Dari awalnya daftar gimana caranya buat teman-teman misalnya nih pengen jadi pramugari nih. Terus stepnya apa nih? Misalnya pertama daftar ngisi online dulu, terus datang, terus interview gimana tuh? Langkahnya tuh dari awal. Kalau kebetulan gue waktu itu walk in. Jadi gue langsung. Gue dapet info dari teman gue, besok ada ini nih rekrut di sini. Yaudah gue datang sekalian bawa CV dan lain-lain. Langsung wawancara, tapi itu nggak langsung sehari lolos ya. Jadi sekitar kalau nggak salah 2 mingguan deh gue sampai ke total tahap akhirnya. Gitu. Yang pertama ya standar sih, kayak cek fisik, tinggi, berat, terus ya cek ada proporsi. luka atau enggak. Oh, luka juga termasuk? Oh iya. Oh, itu kenapa tuh kalau luka? Ya kan ada bekas luka gitu? Ada bekas luka yang nampak gitu ya? Oh, itu juga ya sebenarnya ya? kalau ada bekas luka nggak apa-apa, cuman kalau misalkan lo pakai seragam terus lo terbang nggak kelihatan ya nggak apa-apa. Tapi yang tampak misalnya di tangan gitu atau mungkin luka bakar gitu, dia jadi pertimbangan gitu. Oh, menarik juga nih, mungkin banyak yang belum tahu. Ini kan lebih detail gitu kan? Tapi ada tipsnya sih sebenarnya. Itu apa tuh? Kalau make up sebenarnya kalau di maskapai gue di make upin gitu lukanya? Oh iya gitu, betul. Jadi kayak dipakein foundation terus dikasih bedak. Itu pada saat interviewnya? Pada saat interview. Itu sebenarnya tips sih. Tips, oke. Oke, tipsnya ada. Bisa dipakein make up gitu untuk interview. Tapi kalau udah diterima terus ketahuan ada itu, apakah nanti ya udah setiap terbang tuh pakai make up? Enggak sih, sebenarnya kalau kayak gitu ya lihat dulu lukanya ya. Kalau misalkan emang nggak kelihatan banget, sebenarnya fine aja sih. Tapi kalau misalkan udah dari awal, ya kan kelihatannya kalau bekas luka besar banget terus lo make upin juga kan, kalau emang besar kelihatan dong tetap. Tapi kalau kayak luka kecil gitu kan. Oh, jadi maksudnya ya kalau nggak kelihatan itu ya ditutupin gitu ya. Terus stepnya apa lagi tuh? Setelah walk in, datang terus ngapain tuh? Terus habis cek itu kemudian dikabarin lagi buat datang keesokan harinya. Oh, itu setelah mereka cek kayak sistem fisik gugur, ya? Sistem gugur. Oh, cek fisik dulu pertama. Yeah. Oh, itu guys, cek fisik dulu. Yeah. Terus sistem gugur. Besokannya dikabarin lagi untuk wawancara bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Basic sih, tapi wawancara bahasa Inggris yang pertama ini cuman kayak lebih ke dunia penerbangan aja. Oh, tentang dunia penerbangan. Iya, jadi lo tau ini nggak, tapi in English gitu. Itu semuanya full Inggris atau enggak, kalau campur-campur. Oh, masih campur-campur. Kalau Erna ini terbang domestik atau internasional nih? Kebetulan masih domestik. Nah, itu tahapnya gimana tuh? Apakah setelah domestik dulu baru bisa internasional, atau yang setelah misalnya ada yang Inggrisnya udah bagus terus bisa langsung internasional? Kalau di maskapai gue kebetulan kan memang masih banyaknya penerbangan domestik ya. Kalau untuk internasional sebenarnya ada, cuman belum begitu banyak. Dan rata-rata
penerbangan ke internasional itu dia pakainya pesawat tipe rating pesawatnya tuh beda. Sedangkan gue belum punya tipe rating pesawat itu. Oh, yang maskapai ini. Iya, Oh. jadi ya udah gue masih terbang ke Domestik. Tapi kalau misalkan lo mau terbang internasional, ya yang pertama lo lihat dulu nih track record lo Englishnya excellent nggak? Bagusnya. Kalau bagus, ya lo bisa aja terbang naik. ke Setelah tes bahasa Inggris, terus bahasa Inggris, terus sistem gugur lagi. Oh, gugur lagi, Sistem oke. gugur lagi. Jadi makin lama makin dikit. Itu banyak nggak sih yang Apanya datang tuh? Kalau waktu gue kebetulan sekitar 90-an orang lah, hampir 100 lah. 100 orang 100 satu orang. kali walk in itu ya, Iya. 100 orang. Terus yang pertama itu ketahuan nggak berapa yang gugur, berapa yang lolos gitu? Gue nggak ngitung sih, cuman dari sekitar 100-an orang itu sampai akhir banget itu yang keterima termasuk gue 16 orang. Oh, 16. Tapi nggak berasa ya, misalnya hari 1 berkurang sedikitnya Nggak. itu nggak terasa. Oh, Nah, tapi kalau lebih banyak itu dari hari pertama tes fisik itu banyak banget. yang gugur? Iya. Wah, fisik guys, udah itu modal dari yang di atas. Iya. Nah, habis itu Inggris, setelah Inggris digugur, besok datang lagi tuh. Besok datang lagi untuk wawancara Indonesia. Bahasa Jadi Indonesia. kayak lebih ke sehari-harinya ngapain di rumah, Oh, terus oke. setelah lulus sekolah ngapain atau Basic. iya Basic. gitu. Oh. Itu gugur lagi, sistemnya gugur lagi. Sama psikotes itu sistem gugur lagi. Oh, ada psikotes juga. Oke, terus itu setiap hari selama 2 minggu atau ada jeda antar ada Ada jeda. lagi? Oh, ada jeda. antar Tapi ada nggak lagi. tentu gitu. Jadi kita dikirim via SMS gitulah. Selamat Mbak, gitu. lanjut ke tahap Oh, selanjutnya. Gitu. Datang lagi. Itu di mana sih? Gue Daerah? kebetulan waktu itu ikut walk in yang di daerah Balaraja. Balaraja itu mes gue. Banten ya? Iya. Oh, Banten. Itu jauh dari airport enggak? Jauh banget sih. Oh, karena bukan. Oh iya, ini cuma tempat itu ya penerimaannya itu ya. Sama sekolahnya juga di situ. Kayak Oh, sekolahnya. pendidikan selama trainingnya tuh di situ juga. Oh, oke, untuk maskapai yang ini ya. Kalau maskapai lain deket gak? Kalau maskapai Beda-beda ya? lain tergantung sih. Tergantung nggak ada kayak komplek gitu ya untuk itu. Terus abis bahasa Inggris, nextnya tadi psikotes, Terus abis itu suruh datang lagi tuh. Datang lagi. Gugur, terus Gugur yang lagi. gugur Iya. datang lagi. Itu tes English lagi. Oh, Inggris lagi. English lagi sama tes kayak TOEIC gitulah. Oh, oke, tertulis. Tertulis. Kalau ini. Oh, kalau tadi tuh percakapan. Percakapan aja Kalau sih. ini sekarang skill nilainya, pakai nilai. Setelah udah lulus, Terus lanjut ke tahap medical check up. oh, medical. Yang dicek apa aja tuh? Kayak ketergantungan obat kah gitu-gitu? Iya atau gimana? itu, terus kayak lebih ke kondisi kesehatan kita punya penyakit nggak, atau kita punya something apalah, kayak lebih ke ya udah nanti ya orang-orang itulah yang tahu yang dicek apa Oh aja. iya, detailnya gitu. Jadi kita tinggal ikutin aja. Iya. Terus gugur lagi sistemnya nih. Gugur lagi. Udah pastilah kalau misalnya lo nggak sehat ya lo pasti nggak. Oh, jadi dia nggak tes di awal nih, menarik Nggak. juga. Jadi ngeliat fisik terus tes dulu Iya. sehat. Jadi bisa aja udah kesaring, tiba-tiba ada yang nggak sehat. Iya. Ya, mungkin buat maskapainya juga bisa jadi masukan nih. Gitu. Jadi nyarinya tuh lebih pinter gitu loh. Jadi nggak apa ya, yang sehat ya dari awal juga, yang nggak sehat udah. Karena ini clear nggak, gitu. karena mungkin ada ininya juga ya. Kalau misalkan tes kesehatan dicek ke belakangan tuh karena kan perlu biaya ya. Kalau lo tes kesehatan segitu Di banyak awal. orang, terus taunya Oh oke, jumlahnya juga ya. Iya. Jadi kalau 1.000 orang yang datang atau 500 terlalu banyak. Iya dong. Oh, dia nyari di situ. Oke. Habis dari bahasa Inggris tertulis, nextnya tes medical check up tadi kan. Medical check nah, up. tes terakhir itu disebutnya pantohir. Pantohir itu pantauan akhir. ini yang terakhir nih. Ya, yang terakhir oh. banget. Tapi gue nggak ngerti ya pantohir itu yang Apa itu? dicek apa gitu, gue nggak ngerti. Masa kayak entah itu kalau tes fisik kan ketahuan fisik kita dicek, Iya, cek iya. kesehatan kita. Kalau pantohir itu gue kayak sistemnya gue berdiri di depan kayak direksi-direksinya maskapai itu. Oh, oke. Terus gue dipilih, guys. Dipilih yang disuruh berdiri, Disuruh dilihat. berdiri, terus gue ya jalan Oh, mondar oke, mandir. modeling lah, model-model. Terus gue disuruh kayak baca ada semacam banner gitu. Dari jauh itu. Dari jauh. Tes mata mungkin ya. Oh, nggak tahu deh. Terus Terus kayak mungkin dicek juga nih cara ngomong kita. Oh, oke, ya ya, kan ya. bisa Banyak ketahuan. faktor, ya, heeh. ya. Udah sih itu doang. bannernya tulisannya apa tuh? Aduh, gue lupa, udah lama banget ya. Tapi itu berkaitan kayak keseharian pramugari nggak, kayak misalnya mau minum apa Pak? Oh, Gitu. enggak.
kayak random aja gitu, dia suruh baca. Coba kamu Kata baca. apa kalimat? Kata Misalnya nggak saya terlalu mau panjang makan sih. gitu. Oh, nggak terlalu Kalimat panjang. ya, kalimat sih, Kalimat, cuma nggak terlalu panjang. Udah dari situ berapa orang tuh? Kayak 10 orang gitu kali ya? Waktu itu gue kebetulan sampai Pantohir sekitar masuk 30-an orang. Oh 30 itu masih banyak. Masih. Oh, oke 30. 30 terus dibagi jadi 3 kelompok 10-10 gitu masuk. Aha. Sampai akhir yang masuk cuman itu 16 apa 13 tadi gue sebut 16. Oh 16 ya. Jadi yang tadi tuh dari 30 diberjejer nih direksinya gitu. Saya mau juga Pak jadi direksinya. Memilih gitu kan, dipilih. Ya itu faktor ada subjektifnya juga sih, tergantung dia suka apa enggak Ya, gitu, nilai bosnya juga. Ya untung-untungan juga sih Untung-untungan. sebenarnya. Makanya gue suka bingung kalau kayak ditanya apa sih tipsnya lolos Pantohir. Gue nggak bisa kasih jawaban yang lo harus ini, lo harus ini, nggak bisa. Karena tergantung yang selera mungkin atau ada kriteria yang nggak bisa kita ketahui juga internal gitu. Oke guys, minum dulu nih. Oke. Karena ini bukan whisky nih ya. Ini air putih walaupun namanya whisky. Nah tadi udah Pantohir, pantauan akhir. Ada juga pantawal ya, pemantauan awal. Itu apaan tuh? Sama sih kayak Pantohir, cuman kalau di maskapai gue kebetulan pakainya Pantohir. Jadi dia pantauan akhir direksinya tuh ya di akhir, paling akhir banget. Dari step itu. Iya. Tapi kalau pantawal tuh awal apaan yang dipantau? Nah itu gue kurang tahu karena karena nggak ada ya? di di sini maskapai nggak ada. gue. Terus udah dari tadi yang modeling tadi dilihat yang dipilih siapa aja, terus dikabarin Langsung hari itu juga. Oh dikabarin Langsung hari itu juga. Jadi lo lulus, lo enggak gitu. Jadi ya makanya gue bingung banget pas di hari itu tuh kayak orang-orang apa sih tipsnya karena ya gue kan sebenarnya iseng-iseng aja sih jadi pramugari. Jadi mereka tuh kebanyakan yang udah punya basic lah, jadi udah pernah sekolah pramugari sebelumnya. Dan itu mereka udah sampai ada yang pernah nyoba 8 kali. Dan gagal. Sedangkan gue ada yang belum pernah apa-apa langsung masuk ya. kayak apaan sih tipsnya. Aduh gue bingung kalau ditanya kayak gitu. Oh dia punya kriteria sendiri. Terus setelah diterima selanjutnya apa tuh? Udah sih tinggal tunggu kabar untuk sign kontrak. Oh langsung sign kontrak gitu. Tapi itu untuk pelatihan. Iya, untuk training. Tapi itu lama sih, kalau nggak salah sekitar sebulanan deh. Oh, nunggu kabarnya. Tapi udah diterima lah ya. Ya udah tenang sih, udah tenang. Udah tenang, terus udah gitu baru pendidikan di Balaraja itu. Pendidikan di Balaraja. Berapa lama tuh? Kalau gue waktu itu 6 bulanan. 6, belum terbang tuh ya? Belum. Belajar dulu 6 bulan. Itu pusing banget. Padahal kalau kita lihat cuma tugasnya pramugari, kalau yang secara umum kita ngelihatnya kayak pegawai restoran gitu. Oh iya. Menanyakan mau makan apa, mau minum apa gitu. Di pesawat, bukan di restoran. Dia gitu secara simpel itu, dan ya butuh tinggi untuk buka kabin atau pada saat darurat kayak simple gitu kan. Nah, itu yang diajarin 6 bulan selain yang itu ya. Ya, apalagi sih? Ya, itu sih sebenarnya kalau service basic ya. Maksudnya semua orang bisa. Nah, gue juga kaget nih waktu pas awal-awal masuk pramugari, terus gue tahu pendidikannya sesusah itu. Kayak di dalam hati, gue nyesel juga nih masuk pramugari kayak gini. Kenapa tuh kok? Nyesel? Berat banget soalnya. Apa yang bikin bagian jadi, apa tuh? Gue punya manual book. Manual book itu ya isinya ya semua yang lu pelajarin selama 6 bulan itu. Nah, itu tuh berat banget, maksudnya kayak tebel abis dan English full English. Beratnya di Inggrisnya. Bukan Inggrisnya sih, jadi kayak kalau pramugari itu kan kayak ada pelajaran gue pada saat emergency apa yang harus gue lakukan. Gue harus bisa nolongin orang lahiran, gue harus bisa jadi pemadam kebakaran, gue bisa jadi security. Itu harus gue pelajarin semua. Jadi memang yang berat itu sebenarnya case-case pada saat keadaan emergency. Kalau pada saat normal ya keseharian lah, gampang gitu. Oh itu jadi ya karena pramugari itu kadang di pesawat tuh ada yang lahiran, bener juga. Waktu itu pengalaman gue sendiri ada yang meninggal waktu itu perjalanan ke Eropa tuh, itu orang meninggal di pesawatnya tuh lama. Jadi kan kalau itu butuh dokter juga gitu. Kalau yang itu ada dokternya nggak sih?
Kalau untuk dokter nggak sih, jadi gue diajarin juga first aid, jadi pertolongan pertama gue ngelihat orang jantungan nih gue harus ngapain, tapi gue nggak bertindak sebagai dokter ya. Jadi memang kita announce di sini ada penumpang yang berprofesi sebagai dokter nggak. Oh gitu. Tapi tetap untuk pertolongan pertama ya gue yang nanganin. Dan itu kayak CPR gitu ya? Iya, CPR. Neken dada gitu namanya CPR ya. Kalau misalnya sesak gitu. Terus udah gitu tadi security kalau ada kriminal gitu ya? Iya, kayak gitu. Orang mabok. Contohnya orang mabok kan mungkin ada juga orang yang mabok rusuh atau orang yang diem. Kalau misalkan kita dari awal masuk pesawat nih, dia nggak kelihatan mabok, santai aja kan, oke. Pas di atas dia mulai rusuh-rusuh ribet-ribet gitu. Nah gue harus tahu nih cara nanganin orang kayak gini gimana. Gimana tuh kalau ada yang rusuh? Kalau ada yang rusuh ya kayak misalnya ganggu orang lain lah rusuhnya tuh. Tergantung kalau dia bawa temen atau kalau dia pergi sendiri. Kalau dia bawa temen sih kita kayak lebih kasih tahu ke coba ya tolong di handle lah, dipantau. Jangan mengganggu orang lain gitu. Kalau itu orang mabok dari luar biasanya apa karena minuman alkohol yang dikasih? Oh enggak sih, kebetulan memang maskapai gue kan belum penerbangan internasional ya, jadi belum ada alkoholnya. Oh ya guys, jadi kalau di internasional terbang jauh itu ada wine, ada whisky gitu. Betul. Itu kalau yang mau mabok ya mungkin bisa mabok gitu kan, makanya tadi ditanya dari pesawat yang dikasih atau dari luar. Ya berarti biasanya yang dari luar udah mabok. Tapi bisa aja pada saat masuk nggak kelihatan mabok gitu, ternyata di dalam rusuh. Tapi pernah nggak ngalamin itu ada yang mabok? Pernah sih, cuman kebetulan dia nggak rusuh, jadi cuman kayak ngoceh aja. Orang Indonesia tuh? Orang Indonesia, ngoceh aja. Terus ya udah gue bilang bawa keluarga kan dia, ibu tolong ya kalau misalkan. Oh itu ibu-ibu? Enggak cowok, kayaknya anaknya gue juga nggak ngerti sih, cuman gue minta tolong sama si ibunya ini, gue bilang, bu tolong ya ini dikondisikan lah, dipantau terus, takutnya kan ganggu penumpang lain kan kita nggak enak juga dong. Tapi kalau misalkan kasusnya dia masih di darat nih, pesawat belum naik, tapi dia udah ketahuan mabok, biasanya kita langsung kayak dipisahin dulu gitu ya. Bukan dipisahin sih, kayak kalau misalkan memang dia memungkinkan untuk terbang, oke. Tapi kalau misalkan kayak dilihat dari kondisinya dia udah parah banget sih, udah rusuh banget ya orang. Kita di night boarding jadi kayak kita turunin. Oh dia suruh nunggu dulu untuk mungkin biar setelah nggak mabok gitu ya? Oh enggak, jadi ya udah kita tinggal. Cuman gue nggak ngerti ya dia ditinggal ini dia bisa ikut flight selanjutnya atau. Oke, pokoknya nggak boleh masuk soal itulah ya. Oh gitu. Kalau kriminal tuh ada nggak? Tadi kan mabok tuh. Kriminal ya biasanya kayak pencurian. Nah waktu itu ada kasus juga dia nyuri di bagasi orang. Jadi dia misalnya pura-pura buka bagasi dia, ternyata tas orang yang dibuka gitu. Atau apalah, pengalaman ada gak? Kalau gue sih alhamdulillah sejauh ini belum sih. Belum ada ya? Dan sejauh ini Erna terbangnya domestik ya? Domestik. Itu paling jauh kemana tuh? Ke daerah timur sih, Papua, Merauke ya. Itu ada base-nya nggak sih? Misalnya Erna base-nya di Jakarta gitu. Ada. Karena kan ada yang dari Padang misalnya gitu kan, terus ya apakah disuruh pindah ke Jakarta? Kalau untuk di maskapai gue, dia nggak ada base di luar kota, semua base di Jakarta. Jadi kalau orang-orang yang dari luar kota ya, perekrutan dari luar kota, kan dia memang udah disediain mes ya. Oke, ada mesnya. Berarti ngitungnya dari Jakarta ke timur tadi ya, ke Papua ya? Papua, Merauke. Merauke. Ada juga penerbangan, itu direct atau ada transit? Ada direct, ada transit sih. Kalau direct sekitar 5,5 jaman, hampir 6 jam lah. 6 jam. Nah, ngomong-ngomong itu tadi kayak jadwal itu, scheduling itu gimana sih? Kalau misalnya gue sendiri datang kan udah ada pramugarinya gitu kan. Itu apakah dia satu tim? Penjadwalannya gimana? Apakah satu tim untuk seminggu, sebulan, kesini bareng, atau perorangan? Terus kaptennya bisa beda-beda, orangnya beda-beda. Kalau untuk schedule sendiri dia sebenarnya nggak harus gue satu tim terbang selama seminggu, enggak. Jadi memang lebih perorangan sih. Oke, di jadwalnya orang. Ya, jadi gue schedule gue itu keluar setiap per 2 minggu. Gue udah lihat nih, schedule gue kesini. Cuman bisa berubah. Bisa ya gue nggak tahu berubah karena apa. Pokoknya tiba-tiba bisa berubah. Jadi kalau misalkan gue dapat schedule 1 hari atau gue dapat schedule ngeround di luar kota 4 hari, ya sama krunya itu lagi. Cuman setelah penerbangan itu 4 hari selesai, next flightnya atau next schedule-nya bisa berarti beda-beda. Setiap lu datang ke pesawatnya itu orangnya beda nih. Beda. Berarti kayak bilang apa tuh, kayak
gabung ya Kak gitu nggak? Kalau di budaya pramugari ya, tapi nggak tahu ya kalau di maskapai lain. Kalau di tempat gue kayak Mbak kesini ya gitu, ikutan ya Mbak. Ikutan nih Mbak gitu. Nah. Kalau pilotnya itu juga Pilotnya gitu juga ya? sama. Setiap itu beda-beda ya setiap penerbangan. Iya. Nah itu tadi 4 hari round itu gimana tuh maksudnya? Jadi gini, rute 4 hari hitungannya. Gue hari pertama itu schedule-nya misalkan Jakarta, Palembang, Jakarta, Surabaya. Jakarta, Palembang, Jakarta, Surabaya 3 flight kan. Surabaya, nah gue nginep di Surabaya. Besokannya baru terbang lagi dari Surabaya, Labuan Bajo, Surabaya, Makassar. Oh gitu. Gue nginep di Makassar. Oh nginep di paling sehari gitu ya, semalam gitu. Itu dikasih apa? Akomodasi dari? Ada akomodasi hotel. Biasanya hotel? Iya. Oh gitu, nggak ditaruh di mes ya, di hotel ya? Iya di hotel dong. Oh di hotel. Ya kan biasanya mungkin kita mikir kan hotel mahal gitu kan, atau penerbangannya ya punya base lagi gitu di mes gitu. Enggak. Di kota itu. Oh berarti hotel. Tapi hotelnya dia karena kayak udah kerja sama gitu loh. Jadi kalau gue ke Makassar ya udah hotelnya ya itu lagi. Oh itu lagi. Dan itu di dalam bandara apa di luar? Oh enggak. Rata-rata di luar bandara. Oh di luar. Tapi ada antar jemput semua udah. Ada. Jadi udah ada akomodasi hotel yang jemput kru, terus besok nganter lagi kru ke bandara, itu udah ada semua sih, udah disiapin. Udah di gitu jadi schedule-nya. Jadi tinggal ikutin aja ya, udah jadwalin. Oke nih. Jadi kan Erna waktu interview itu sebenarnya nggak ada persiapan ya, ada teman kasih kabar, datang aja gitu. Nah kalau untuk jenjang karir nih, sekarang udah jadi pramugari udah 4 tahun, tuh pramugari jenjangnya ada nggak sih atau cuma pramugari aja gitu? Enggak, ada pasti. Oh ada tuh, gimana tuh? Jadi awal-awal masuk ya junior, itu sebutannya kayak FA5. Oh FA5, oke, bukan dari 1? Enggak. Oke. FA5, FA4 junior, terus sekitar 3 bulanan lah, itu gue naik jadi FA3. 4-nya? Oh tadi itu, FA54 tuh sama lah. Oh. Sekitar 3 bulanan gue naik jadi FA3. Dari gaji juga udah beda dong. Oh itu, pengalaman berarti ya, naik. Udah pasti beda. Terus dari FA3 ke FA2. FA2 sebenarnya sih untuk job desk-nya sama ya. Yang beda itu ya FA1 atau FA1 atau senior lah, senior flight attendant. Itu dari sisi gaji untuk job desk udah beda karena dia nge-handle di bagian depan cabin. Depan cabin? Iya. Itu yang mana tuh? Jadi kan cockpit? Ya handle cockpit juga, ya handle kayak dokumen-dokumen, flight dokumen apa aja yang harus disiapin, yang berhubungan sama, pokoknya dia tuh lebih kayak berhubungan ke administrasi lah, ya. Terus berhubungan sama orang-orang ground juga. Oh oke, tanggung jawabnya lebih besar ya, di depan itu. Dan itu berapa tahun tuh dari FA5 ke 3, terus ke 3 ke 2 itu rata-rata gimana tuh? Kalau dari 5-4 itu cepet ya, 3 bulan lo terbang, terus nanti lo FA3, 6 bulan lo terbang, 6 sampai 1 tahun lo terbang FA2. Nah kalau FA1 ini sekitar 3 tahunan lebih lah, 3 tahun lah lo bisa jadi senior gitu. flight attendant. Sekitar 25 sampai 28 lo tuh udah bisa jadi FA1 lah ya rata-rata ya? Iya gitu. Oh kalau yang lah ibu-ibu tadi yang senior beneran? Kalau yang senior banget itu udah senior banget sih, maksudnya mungkin dia masuk dari, ada yang senior puluhan banget tahun. Tuh udah dari udah puluhan tahun, tapi dia memang udah jarang terbang karena kan dia memang lebih ke kayak ngajar kita nih yang baru masuk. Tadi. Paling sekalinya terbang tuh kayak bawa orang anak-anak training, flight training, mereka ikut terbang dong. Iya. Makanya kalau di flight attendant itu gue nggak boleh menikah ya selagi gue jalanin kontrak. Oh oke. Itu nggak boleh menikah. Makanya kalau yang cewek-cewek pada keluar itu mungkin karena nikah gitu. Jadi kalau mau jadi flight attendant umur 30 pun bisa kalau nggak nikah. Iya. Oh, jadi kecuali kalau lo udah experience-nya, jadi lo udah masuk maskapai lain nih sebelumnya, umur lo udah 30, lo udah experience dong, terus lo masuk ke maskapai gue, itu udah beda lagi, karena kan memang sebenarnya dia pasti udah nikah, itu udah ada kayak pertimbangan gitulah. Oh ini apa special case yang kasus-kasus tersendiri lah gitu ya. Jadi makanya karena kita jarang ngelihat yang tua-tua gitu kan, gitu, jadi nggak boleh nikah, untuk jadi pramugari nggak boleh nikah nih. Jadi setelah itu nggak ada jenjang lagi tuh dari F1 udah terus aja sampai misalnya nggak nikah sampai 35 ya udah F1 gitu. Iya gitu. Oh, gitu. Kecuali kalau misalkan lo memang mengajukan diri lo sebagai kayaknya gue pengen jadi instruktur deh, gue udah capek nih terbang gitu. Ya. Gue
pengen di bagian instruktur aja Iya, ngajar-ngajar, cuman ya lo harus sadar kemampuan diri lo juga, karena jadi instruktur juga kan harus. Dan instruktur itu levelnya lebih tinggi dari Iya F1. dong, iya udah pasti. Nah, ngomong-ngomong ini nih, semua orang pasti bertanya-tanya nih, rentang gaji. Nah, rentang gaji, karena banyak yang pengen jadi pramugari tuh karena uangnya besar gitu. Iya. Itu sistemnya dulu deh, nggak usah angkanya. Jadi sistemnya gimana? Misalnya ada gaji pokok, terus ada jam terbang, insentif, atau gimana tuh sistemnya? Jadi kalau untuk gaji pramugari tuh dibagi jadi 3. Gue 3 kali gajian dalam satu bulan. Satu bulan 3 kali gajian. Itu satu gaji pokok. Gaji pokok. Itu UMR tuh enggak? UMR. Oke, UMR ini masih ngikutin pemerintah berarti. Iya. Yang kedua itu dibilangnya gaji jam terbang. Gaji jam terbang. Ya, makin lo banyak terbang ya makin banyak pendapatan. Duit lo. Yang ketiga itu dibilangnya uang fata. Fata itu kayak akomodasi kalau misalkan lo lagi di luar kota nih. Itu lo dihitung per jamnya. Jadi lo nginep misalkan dari di luar kota tuh sekitar 1 hari lah. 1 hari lah. Nah, itu dihitung per jamnya ada. 24 jam kan? Iya. Kayak gitu. Oh, per jamnya ada. Dan itu besarnya ratusan ribu apa puluhan ribu? Enggak sih, enggak. Kalau untuk uang fata masih puluhan ribu. Puluhan ribu. Oh. Jadi dibagi 3 kali. Nah, itu gajinya sekaligus dikasih total atau gimana tuh? Dibagi jadi 3, jadi nggak langsung 3 kali gaji 3 gaji itu langsung jadi satu enggak. Jadi tanggal segini gaji pokok, tanggal segini uang terbang, tanggal segini uang fata. Oh, gitu. Jadi sebenarnya mau gaji lo gede tapi kalau dibagi 3 gitu kayak enggak. Oh, jadinya nggak terasa. Iya. Satu kesatuan yang besar gitu ya. Jadi ya udah gitu aja, kayak gue nggak ngerasa enggak gaji gue nggak gede. Iya. Habis gue terima cuma segini. Cuma segitu. Kalau kan tadi ada gaji jam terbang tuh, lah itu udah dijadwalin kan gimana dong? Jadi kita nggak bisa pengen terbang banyak deh, atau aku malas terbang. Oh ya kalau kayak gitu dia udah urusan scheduling sih, tapi ya rata, biasanya dibagi rata gitu. Tapi ada maksimum jam terbang juga, misalkan maksimum sebulan tuh gue harus 120 jam. Kalau lebih dari itu biasanya udah dijadiin nggak diterbangin, jadi gue cuman kayak reserve aja, standby aja di bandara. Standby di bandara. Nggak terbang. Nah, jadi kalau totalnya itu range nih, kita nggak bisa sebut spesifik ya kan. Oke, A 5 sampai 10, B 10 sampai 13, C 13 15, D 15 sampai 20 lah. Aduh gimana ya? Mungkin B 10 sampai 13 atau 13 sampai. Mungkin tergantung sih ya. Oh, beda-beda. Tapi gue pernah, kalau gue pribadi gue pernah sampai terima lagi banyak-banyaknya dan itu capek banget sih, parah. Itu bisa sampai mungkin yang C. Oh, oke, 15 sampai 20 bisa. Ya. Oh, tapi kalau seminimal. Oh, nggak sampai 20. 13 sampai 15 tadi yang C. 13. Oh, oke, 13 sampai 15. Nah, kalau minimalnya itu rata-rata di bawah 10 atau bawah 10 pernah juga. Tapi rata-rata itu dari 10 ke atas atau dari 8 ke 15 sih? Untuk paling minimumnya. Rata-rata. Di bawah 10 sih. Oh, di bawah 10 masih. Jadi jangan berharap guys, pengen, mungkin banyak denger-denger, ada yang denger-denger dia gajinya 15 gitu kan. Dan ya bisa 20 gitu. Nah, kalau soal pendapatan dan tadi di dunia apa sih? Papa Kilo ya, Papa Kilo dulu deh. Papa Kilo itu apa sih? Papa Kilo itu jadi registrasi pesawat Indonesia. Registrasi? Jadi kalau misalkan di luar negeri nih, misalkan di Amerika itu udah beda lagi. Nah kalau Indonesia itu PK, Papa Kilo. Jadi kalau misalkan pesawat Indonesia tuh semua pasti registrasinya dimulai dari PK. Oke, PK, Papa Kilo. Iya. Oke. Nah di dunia Papa Kiloan ini, pramugari dan penerbangan apa sih, aviasi ini, dari ini kan ceweknya cantik-cantik nih mbak-mbak pramugarinya. Nah ini ada unsur-unsur apa sih yang dark side-nya nggak sih, sisi gelapnya? Misalnya ada yang menawarkan sesuatu baik dari luar tamunya gitu, atau apa penumpang, atau dari internal misalnya atasannya atau pilotnya. Kan banyak yang juga bahas kan, kayak ada skandal loh dari pramugari itu biasanya sama pilot atau sama pramugari lain, pramugara gitu. Gue pusing kalau ditanya ini ya. Kalau pengalaman sendiri? Kalau menurut gue sih semua pekerjaan pasti ada dark side-nya ya. Ya pasti ada juga lah. Cuman ya. Kalau ini kita nggak ngomongin secara umum nih, sekarang nanya pengalaman Yarna, ada dan tahu nggak
Ada sih dan tahu ada. juga. Oh, oke, memang ada. Entah itu dari penumpang juga ada. Gue juga pernah mengalami gitu. hal seperti itu. Dari penumpang? Dari penumpang sih sejauh ini gue. Penumpang caranya gimana itu? Kan Ya, biasanya gitu. kan pramugari lewat-lewat. Kalau pramugari yang duduk di kabin 3 ya, yang ada nama penumpang itu kan ada tuh. Jam seat namanya. Jam seat, oke. Nah itu kan ada kesempatan untuk ngobrol ya kak udah berapa lama gitu segala Ya macam. gitu Kalau biasanya sih kayak gimana tuh? centil-centil gitulah. Jadi kalau kita lewat dia ya awalnya merhatiin terus setelah selesai penerbangan kayak sok-sok nanya lah asli mana mbak gitu Oke. sambil nunggu urutannya dia keluar dari pesawat nih. Uh-uh. Oh iya pak asli sini gitu. Oh udah berapa lama gitulah basa-basi. Terus ujung-ujungnya pasti Minta boleh. nomor? Iya. Oh gitu. Cara ngomongnya gimana tuh bapak-bapak? Ya gitu kan awalnya basa-basi. Basa-basi. Boleh nggak minta kontaknya? Oke, sopan, halus ya, halus. Iya. Belajar nih yang buat. Tapi udah ketahuan sih tujuannya dia kemana tuh udah ketahuan. Tahu, ah. Kalau gue sih selama ini ya ngakalinnya gini, boleh minta kontaknya nggak Iya. mbak? Minta kontak ya pak. Tapi saya udah punya suami pak, gimana dong? Oh, Gue oke, kayak sambil gitu. bercanda ya, Iya. dia sambil bercanda. Karena kan banyak juga yang kayak salah tingkah gitu kan kayak, Iya. kayak gimana gitu Iya. kan, atau kayak, oh maaf pak, kan nggak bisa juga Iya. nolak secara langsung gitu. Oh jadi kalau Erna Kalau gue stylenya ngakalinnya kayak gitu. bercanda gitu. Oh saya udah punya suami Dia udah pak. punya suami pak, gimana dong gitu. Pasti kan Oh, dianya juga nggak oke. ngerasa tersindir atau gimana kan, karena ya gue bercanda. Iya. Ya, karena kalau yang muda-muda nih masih mungkin gimana nih cara ngedeketin pramugari, mungkin karena pramugari memang cantik, dia lewat terus, kadang eye contact juga ada gitu. Oh jadi pakai caranya bapak-bapak bisa nih, jadi mbak asli mana itu, oh gitu. Tapi caranya. nggak menurut kemungkinan kita dapet jodoh di Nah pesawat kalau tuh. yang jodoh kan terbang terus, nggak punya waktu untuk kayak nongkrong gitu kan. Lebih banyak yang misalnya kantoran, weekend bisa nongkrong gitu. Kalau pramugari gimana sih perjodohan itu? Yang dapat jodoh atau gimana tuh? Iya sih memang susah banget ya, karena gue untuk kayak social life gue tuh kayak berkurang banget setelah gue jadi pramugari. Iya tuh, gimana tuh? Karena rata-rata pramugari tuh jodohnya ya kalau nggak dari dunia penerbangan juga, penumpang. Oh penumpang, oke. Penumpang juga ada. Oke. Kalau nggak ya paling kayak dari teman-teman lama lah, entah itu teman sekolah lama atau I see. gimana gitu. Karena sih lingkupnya kebanyakan. itu cuma kerja, terus terbang, ya sibuk banget dan Iya. ya kerjanya sibuk Iya, banget. jadi nggak ada kalau waktu misalkan buat- gue istirahat tuh waktunya istirahat, waktunya libur, gue kayak Capek mikir, ya? gue nggak mikir gue mau pergi kemana, gue mau Uh-uh. jalan kemana, gue cuma mau istirahat tidur udah. Iya, capek Iya. gitu, capek. Wah, menarik. Tapi kan bisa juga pakai, sekarang udah enak nih ada online Iya. apps gitu kan. Itu bisa gitu Bisa kan. lah, bisa. Nah, itu karena terbang pindah kota itu gimana tuh? Ngakalinnya apa ada pengalaman yang oke yang di Surabaya, ntar ketemu lagi biasanya teman-teman apa Teman-teman gimana tuh? sih ya, karena sejauh ini gue belum nemu Yang di situ. Iya, Oh. jadi teman-teman gue kadang ya kenalan lah sama penumpang. Oke juga nih penumpang. Tapi Oh, pramugari penumpang. rahasia juga nih, pramugari tuh suka merhatiin penumpang. Jadi pastilah, ada secara- penumpang masuk nih, oh kata kece juga nih Oh, kan. oke. Kita udah gini udah nandain. Heeh. Penumpang 12B tuh oke. Iya. Oh itu guys, itu. Jadi buat yang penasaran misalnya penumpang gimana sih cara dapetin pramugari, kenalan. Sebenarnya pramugarinya pun juga melihat gitu Iya ya. dong, Oh, udah dan- pasti. Gimana tadi yang Ya itu naluri sih sebenarnya kalau lihat Naluri cowok manusia. ganteng dikit kayak itu keren tuh. Iya. Udah ditandain. Terus apa tadi seat 12B Iya. misalnya gitu. Seat 12B oke nih. Coba mau lihat pura-pura lewat aja sambil ngeliat. Oh, oke. Nah itu kan biasanya mereka harus profesional dong, kayak nggak bisa flirty kayak Oh, iya. pandang-pandang gitu. Nah jadi Enggak gimana sih, dong? sebenarnya kayak lebih ke bukan gue yang coba buat ngedeketin dia duluan, kayak cuman informasi aja gitu. Oh, kayak cuma lihat. sebutannya kayak spirit on board. Spirit on Nah, board. itu. Oh, jadi Ada- semangat gitu. iya. Semangat di Ada spirit di on board penerbangan nih itu. 12B. Oh iya kan gue jadi semangat dong kerjanya. Oh, oke. Jadi ya manusiawi lah kan. Iya. Jadi bukannya yang penumpang doang, karena penumpang pasti melihatnya wah pramugari ini cakep tinggi gitu. Nah kalau rambut sama grooming tuh itunya syarat-syaratnya gimana tuh? Apakah ada standarnya Ada. atau gimana tuh? Kalau di maskapai gue sendiri, kalau misalkan rambut lo panjang, ya lo harus dikonde ala pramugari gitu lah. Oke ya, dikit Tapi kalau gue lebih memilih untuk
Pendek Gue aja. potong pendek aja lah daripada gue harus ribet ya kan bikin rambut sebelum terbang. Oh, berarti bisa pilih pendek atau bisa pilih itu terserah Iya. pribadinya gitu. Tapi ada standarnya. Ada. Kalau make up Kalau make up ada juga standar. Karena kan gue selama training 6 bulan itu gue juga diajarin grooming ya. dan buat terbang kayak gimana gitu. Yang penting bright aja gitu. Oke. Terus kalau diajarin yang untuk bersikap ke penumpang tuh Manner juga itu juga diajarin Diajarin. waktu pas training. Kenapa? Makanya kok lama banget sih jadi pramugari aja trainingnya 6 bulan lama banget gitu. Ya karena memang dari kayak basic lo dandan, lo kayak cara duduk, cara lo ngomong, lo jalan itu sebenarnya diajarin semua detail-detailnya. Makanya kenapa lama banget? 6 bulan. Setelah 6 bulan ada percobaan dulu nggak untuk terbang? Ada dong. Berapa lama tuh? Jadi percobaan untuk terbang itu disebutnya flight training itu minimum 10 sektor. Apa tuh 10 sektor? Jadi gini, gue dites terbang, terbang beneran. Ya, jadi pramugari. Enggak, tapi gue nggak sebagai kru aktif. Jadi gue duduk di kursi penumpang. Oh, duduk di kursi penumpang. Oke. Pakai hitam putih ya masih. Uh-uh. Duduk di kursi penumpang pakai hitam putih, dibawa sama instruktur yang tadi gue bilang. Yang ngecek-ngecek. Nah, itu gue kayak ditanya-tanya pertanyaan-pertanyaan apa aja yang udah gue pelajarin selama 6 bulan ini di kelas. Oh. Nah, itu udah ada checklist sendiri tuh. Nah, kalau misalkan memang gue nggak nggak ngerti atau banyak pertanyaan yang nggak bisa gue jawab, ya udah berarti gue unsatis dan gue harus ngulang lagi di. Oh, bisa gitu, Iya bisa dong. ngulang lagi. Iya. Oh gitu. Jadi harus pakai baju putih hitam tadi itu masuk. Iya, kalau selama Dan itu penerbangan biasa gitu. penerbangan komersial biasa. Biasanya sih penerbangan 2 jam lah kalau untuk yang bawa pendek-pendek. anak-anak training. Oh, dan itu banyak nggak atau cuma satu doang? Paling satu instruktur bawa 3 atau 2 anak siswa. training. Oh, jadi nggak. Makanya jarang lihat kita kayak hitam putih gitu magang di mana gitu, magang di pesawat gitu ternyata. Nah, kalau tadi udah bahas peraviasian ini. Nah, sekarang nih ada COVID nih. Kalau di maskapai lu apa sih yang mereka lakukan? Karena udah dari sekarang bulan Juli, dari Februari, Maret tuh itu udah stop kan, nggak bisa terbang kemana-mana. Kalau maskapai lu apa ini yang lakukan dari awal nih? Mungkin bertahap apa gimana? Kalau di maskapai gue sih kebetulan ya syukur alhamdulillahnya gue masih kayak belum ada PHK secara sepihak gitu sih. Oke, cuman ada memang kita disebutnya tuh kayak dirumahkan Dirumahkan. sementara. Jadi lebih ke gini loh, gue ditawarin, jadi gue nggak langsung udah ya lo nggak terbang nih selama segini, enggak. Jadi gue ditawarin, lo mau ambil cuti nggak? Dibilangnya cuti, Ambil cuti. tapi nggak dibayar. Oke, dirumahkan. Dirumahkan, Berarti tapi ditanya dulu, jadi nggak yang lo gue rumahkan ya selama sebulan, itu nggak kayak gitu. Oh, jadi lo bersedia nggak? Biasanya orang-orang luar kota sih yang ngambil itu. Oh, buat Karena pulang. kesempatan mereka buat pulang ke kampung. iya. Dirumahkan, dikasih pilihan. Nah, tapi kan itu berapa lama tuh dikasih cutinya tuh? Sebulan. Sebulan. Nah, Sebulan. pandeminya panjang. Setelah sebulan? Nah, itu jadi kayak perpanjang. Kalau misalkan memang dilihat situasi dan kondisinya masih belum normal nih, ayo siapa lagi nih tahap ketiga yang mau ngambil cuti? Kalau nggak ngambil, Nggak apa-apa, digaji. digaji. Tapi kan nggak terbang. Sebenarnya kalau misalkan terbang tuh mulai dari Maret ke Juli. tapi nggak lama banget kan, maksudnya dunia penerbangan stop tuh nggak lama banget. Jadi Oh, ada oke. beberapa penerbangan tapi nggak rame. Oh, Jadi masih gue ada. kayak standby aja gitu. Cuman nggak enaknya kalau gue nggak ngambil cuti ya, kalau gue punya kayak janji atau apa nggak bisa, karena istilahnya gue masih terikat, ya gue masih kerja gitu loh. Jadi kalau misalkan gue harus siap sedia, kalau misalkan gue tiba-tiba dapat schedule terbang ke sini, gue harus. Oh, statusnya tuh tadi bersedia untuk ada panggilan kerja atau cuti total. Tapi nggak cutinya digaji. Tidak digaji. Kalau nggak ngambil cuti itu digaji. Iya, full. gaji Tapi pokok. Oh, gaji pokok, bukan nggak ada insentif tambahan-tambahan tadi ya? Nggak ada. Ya paling sama jam terbang, tapi kan ya jam terbang nggak seberapa lah, karena kan memang penerbangan juga masih sepi kan. Iya, oh gitu. Jadi ya cuma uang pokok dan jam terbang dan insentif yang nginep tadi nggak ada ya? Karena kebetulan kalau pas selama pandemi nginep. ini memang nggak ada nginep sih. Oke. Jadi cuman dari Jakarta Surabaya balik tektok, lagi. iya. Oh gitu. Oke, minum dulu guys. Oke. Whisky ID. Nah, tadi COVID itu pramugari dirumahkan. Kalau pilotnya Sama pilot juga gitu sistemnya. oh dirumahkan. Sama. Dan itu ya kalau nggak ada penerbang bisa ambil cuti apa enggak tadi Ya. itu ya. Nah, kalau pilot itu tadi udah ngomongin yang lain-lain. Kalau jadwal pilot gimana sih sama pramugari?
apakah ada gimana timnya atau yang emang setiap perorangan lagi gitu? Sama aja sih sebenarnya. Cuman memang scheduling pramugari sama scheduling pilot beda. Oh jadi nggak bisa lu sama pilot ini enggak gitu ya? Enggak. Oh jadi emang setiap orang gitu ya di perorangan. Tapi kalau pilot sama co-pilot itu selalu berdua? Oh enggak, itu juga dia random. Jadi misalkan nggak harus dia tiap terbang. Misalkan A sama B udah pasangan, itu enggak. Jadi bisa aja kalau misalkan memang rute 2 hari doang, ya mereka selama 2 hari berdua. Cuman nanti next schedule nggak tahu Beda sama lagi. siapa. Oh jadi bener-bener selalu berubah Ya, berubah. gitu ya? Kalau pilot, kalau lu terbang ke Bali gitu kan, terus nginep itu di hotel ya? Ya. Kalau pilot sama juga di hotel? Sama, hotelnya sama sih. Oh hotelnya sama? Hotelnya sama. Berarti makanya ada kemungkinan pilot iseng gitu. Ya ada lah yang iseng-iseng udah pasti ada. Begitu. Karena emang di dunia ini dari yang gua ngerti nih tadi, karena schedule-nya padat, susah untuk nongkrong di tempat di luar kerja gitu, ketemunya ya pramugari lagi, pilot lagi gitu. Makanya atau kan rata-rata penumpang. iya, makanya rata-rata pramugari pacarnya atau suaminya nanti Kalau pilot-pilot juga. Oh, rata-rata pilot-pilot juga? Kebanyakan sih kayak gitu, kalau yang pilotnya masih single ya. Oh gitu. Jadi bukan hanya skandalnya saja, cuma Iya. yang cinta yang benerannya pun jodohnya pun bisa di situ Iya dong. juga. Nah, kalau tadi berarti kalau schedule-nya di situ nginepnya berarti satu hotel Satu dong ya? hotel, beda kamar ya. Beda kamar. Tadi yang iseng. Kalau di balik ke Jakarta tadi si pramugarinya ada mesnya. Kalau pilotnya gimana tuh? Kalau pilotnya nggak ada mes sih, cuman ya dia balik ke rumah sendiri, cuman dia dapat ada uang transport. Oh, dapat uang. Oh, jadi nggak di mes gitu ya? Oh, jadi cuma dikasih semuanya difasilitasi gitu. Nah, untuk ini Erna udah 4 tahun nih. Terus ada rencana ke depan karir gimana? Apakah belum kebayang? Karena kan harus kalau mau nikah harus keluar gitu. Kalau untuk rencana ke depan sih kan gue kontrak 4 tahun sampai 2021 ya nanti. Oh, kontraknya itu dari awal 4 tahun? 4 tuh? tahun, tapi nanti kalau mau lanjut kontrak cuma 2 tahun. Oh gitu. Kalau gue sih rencananya ya selagi gue belum menikah, gue akan terus tetap terbang. Oke. Tapi kalau gue nanti udah menikah, pengennya sih tetap terbang ya. Cuman Oh, gue tanya gitu. dulu sama suami gue, boleh nggak nih terbang? Cuman Dan itu boleh dong? Emang bisa? Kalau bisa aja sih, tapi nggak boleh punya anak masalahnya. gitu. Makanya gue kayak ya tergantung suami gue. Kalau emang dia nggak bolehin gue terbang, kira-kira ya udahlah nggak apa-apa, lanjut kontrak 2 tahun lagi, habis itu baru punya anak, ya udah oke. Tapi kalau nggak diizinin ya udah. Oh, jadi kontraknya awal dikasih 4 tahun, terus kalau mau perpanjang 2 tahun. tahun. Kalau setelah 2 tahun udah nih Mau perpanjang lagi bisa lagi. 2 tahun lagi? 2 tahun lagi. Oh, jadi gitu terus. Nah. Nah, kalau lu tadi jadwalnya itu gimana tuh? Susah ketemu keluarga nggak? Atau kan tadi kan sibuk tuh. Nah, itu liburnya kapan? Terus berapa hari, berapa lama, gimana tuh? Kalau untuk ketemu keluarga udah pasti susah banget, karena gue hitungannya berarti udah 2 tahun, 3 tahun lebaran nggak Pulang sebagai kampung. pramugari ya. Nah itu gue 3 tahunnya gue nggak pernah lebaran ketemu keluarga. Oh, Jadi selalu di luar kota. Di luar kota. Jadi ngerayainnya gimana dong? Sama kru? Ya sama kru. Oh, ada acara sendiri gitu. Nggak ada acara juga sih kalau misalkan kita kebetulan terbang hari H dapat schedule pagi. Ya udah kita lebaran di pesawat. Sebenarnya kayak nggak lebaran juga sih, kayak hari-hari jadi biasa. memang harus kerja ya kerja karena ini kan transportasi. Jadi ada orang mau mudik ya kita nemenin mereka mudik gitu. Kalau untuk sistem kerjanya, kebetulan kalau di maskapai gue dia 6 hari kerja 1 hari libur. 6 hari kerja, 1 Satu hari hari libur. Jadi cuma numpang tidur, besok harus kerja lagi gitu. Iya betul. Oh, makanya susah cari jodoh di luar lingkungan aviasi tadi. Betul. Oh, jadi cuma numpang tidur. Jadi misalnya Senin sampai Sabtu gitu, terus terbang, terus kemana misalnya nginep di mana juga gitu, terus off-nya 1 hari. Minggu. Ya Seninnya udah. kerja lagi. Iya. Waduh. Nah, kalau sekarang tuh tadi kontrak 4 tahun, 2 tahun. Nah, sekarang udah ada pasangan belum nih? Erna nih. Karena kalau ada pasangan kan udah kemungkinan merencanakan ke depan atau harus keluar atau Kalau dibilang pasangan, ada nggak ya? masih rahasia. Oke, untuk itu kita masih taruh di misteri dulu ya. Ada lah, kalau deket ada beberapa. Oh, kalau deket pramugari ya banyak. Nggak banyak juga. Oke, jadi Erna nih sekarang single apa nggak single sih? Jadi yang para pemirsa yang mau mencoba mendekati Single kan belum Erna. menikah. Iya, belum menikah. Oke. Nah,
karena jadwal yang sibuk tadi, itu cara dapat pacar selain di lingkup pramugari tadi gimana tuh biasanya? Ya banyak sih ya sebenarnya. Kalau zaman sekarang entah itu gue bisa dikenalin sama temen gue atau Teman lama. Enggak teman lama juga sih. Jadi misalkan dia teman gue nih, teman sekolah gue punya temen, gue dikenalin sama dia. Oh, klasik lah, klasik ya. Kayak gitu sih rata-rata ya, mau gimana lagi. Terus ya. kalau karena jadwalnya padat banget, kalau udah punya pasangan tuh biasanya pramugari atau lu deh, pengalaman lu tuh udah gimana dong? Kan cuma sehari libur nggak ketemu, keluarga aja susah ketemu, apalagi punya waktu buat pasangan gitu. Sebenarnya dari awal gue udah ngomong sih kayak gue ngomong ke dia pasti bakalan jarang ketemu nih. Soalnya kan gue 6 hari kerja, sehari libur. Tapi biasanya kalau udah punya pacar sih ya sehari libur tuh ya untuk ketemu pacar. Oke, itu diluangin waktu untuk itu. Iya dong. Nah, karena sibuk banget nggak ada waktu, biasanya pramugari tuh ada cerita-cerita kayak diselingkuhin gitu. Sebenarnya apa ya, kayak karena kan ya pasangannya sibuk, nggak ada di tempat untuk nongkrong gitu kan, ngabiskan waktu bersama, jalan gitu. Nah itu gimana sih, rentan nggak atau gimana cara? Rentan banget. Rentan banget lah ya, namanya lo kadang ketemu pacar lo tiap hari aja masih ada kemungkinan buat selingkuh kan. Atau selingkuh. Nah, gimana ini? Gue jarang banget ketemu dia. Dan gue juga nggak tahu dia lagi di mana, gue lagi di mana. Komunikasi juga nggak kok ini ya? Iya, komunikasi ya seininya aja. Kalau memang gue lagi udah selesai terbang, gue udah nyampe hotel, udah tinggal rapi lah udah semua, baru bisa komunikasi. Tapi kalau misalkan gue baru nyelesain 1 flight, masih ada 2 flight lagi tuh nggak mungkin dong gue. Iya sih. Iya. Ribet Jadi yang cowok-cowok nih yang mau dapet pacar pramugari itu harus lebih ngerti nih soal jadwalnya, itu harus ngerti dan udah harus dari awal udah tahu nih bakalan keadaannya tuh kayak gini gitu. Karena itu udah pernah diselingkuhin belum? Ya udahlah. Wah itu guys. Jadi ya dari awal yang cowok-cowok ini udah harus tahu keadaannya kayak apa, dan ini harus komitmen yang kuat gitu. Betul. Dan harus maklumin kalau, dan harus saling percaya itu udah penting banget sih. Percaya apalagi pramugari gitu kan. Nah, kayak gue nginep ke luar kota nih, kamu ini ya sama ini ya sama ini ya. Wah itu banyak cowok-cowok yang makanya juga ya dari awal emang harus ngerti keadaannya gitu. Atau ya misalnya kalau ada waktu itu kenalin orangnya dulu, jadi kayak kita bisa harus udah tahu dia kayak gimana gitu, karena memang dunianya seperti itu gitu. Nah kalau dari orang tua ngedukung atau gimana nih awalnya? Kalau dari orang tua kebetulan memang sebenarnya awalnya nggak ngedukung. Oh nggak ngedukung. Okay, karena memang gue sebelumnya emang udah kerja kan, kerja. Terus orang tua nggak ngedukungnya karena ya gue anak perempuan terakhir. Terus gue sebelumnya belum pernah punya pengalaman kayak kerja jauh dari orang tua. Itu gue nggak pernah. Jadi orang tua sebenarnya emang nggak ngedukung, cuman gue nya nekat kayak enggak, aku pengen nyoba. Coba aja dulu. Atau lu bisa bilang ya coba aja dulu, setahun 2 tahun gitu. Akhirnya kesini ya orang tua gue ngelarang, cuman nggak boleh lo harus gini, enggak. Cuman kayak ngebilangin aja kalau bisa nggak boleh, kalau bisa jangan. Tapi gue nya nggak apa-apa mah, coba aja gitu. Ya udah akhirnya sampai sekarang ya fine aja sih, nggak yang gimana. Oh terus kalau udah gitu ada rencana buat ke depan nggak, apa sih rencananya nih? Apa mau resign, mau nikah, rencananya sih, atau rencananya, mau jadi instruktur? Enggak, kalau untuk instruktur kayaknya otak gue nggak nyampe ya. Jadi Recruit paling gitu. Resign terus gue balik lagi kerja di darat sih kalau rencana. Kepikirannya kayak gitu. Iya gitulah guys seputar pramugarian ini. Makasih banyak buat Erna. Sama-sama. Erna siapa namanya? Erna Dwina. Oke, Erna Dwina. Ini bisa kasih tahu Erna Instagramnya apa buat pemirsa yang mau follow? Erna Dwina. DWINA. Erna Dwina. Oke, follow ya. Oke guys, hari ini kita ngobrolnya itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay tune. Ciao.